cuma dari satu lawan diincar, melainkan dari SLD. Shine Like Diamond pun menjadi incaran dari tim Morph. Ezreal menjaga perbukitan kali ini satu orang saja menahan 3 player dari tim SLD. Yes, begitu pun dari Ezreal berada di sisi bawah. Shine Like a Diamond diam-diam juga menyabat pergerakan-pergerakan dari Morph. Dari harus lebih berhati-hati lagi. Spot yang dimiliki dari Shine Like a Diamond juga cukup enak sebenarnya, berada di sisi atas. Banyak yang bebatuan, vehicle juga mereka cukup. Utility Frag Granat juga nampaknya mereka juga banyak untuk melempar ke arah Morph, tetapi fight intense belum terjadi. Alter Ego ternyata yang diam juga ini banyak loh. 3-way showdown enggak, 4-way showdown juga enggak. Jadi 1, 2, 3, 4 terus ternyata sebelah kanan ada lagi yang kejadian sama juga. Iya. Karena ini kan masuk ke area perkayuan. Memang ini kan banyak high ground low groundnya, jadi banyak pasti tim-tim yang saling ngelok juga, masih saling pincar-pincar teman-teman juga. Dan ini baru zona 3. Ini jadi choke point tempat yang paling enak sih emang, perkayuan yang lebih lah. Dari kan lagi Diamond Pikang bakal nge-spray down begitu saja, belum ada peluru yang masuk ke arah pemain-pemain Morph, masih cukup aman. Pemain Morph menumpuk dirinya di balik-balik vehicle, di balik-balik pepohonan juga, dan Yale memisahkan dirinya dari ketiga rekannya di sebelah kanan. Betul, bakal kayaknya juga dari Shine Like Diamond masih mengincar pergerakan dari seorang Hazelnut yang mulai terpantau lompat kiri, lompat kanan dalam rumah dengan mininya. Truong Zin kali ini bakal coba nembak, tapping dilontarkan, tapi baru connect satu peluru saja ke arah Hazelnut, belum bisa menumbangkannya. Ya, Strong Zin One harus menetapkan angle-nya. Morph aja, alter ego aja. Tapi ketika nanti zona ngejomplang nih bro, Shine Like a Diamond yang gak enak. Mereka harus cabut, Kejepit banget. Iya kejepit, alter ego ngelock, Morph juga ngelock. Tapi BX yang ternyata diam-diam juga stay memantau pergerakan. Ini banyak banget satu jam. Ini BFD tumbang sama tim victim langsung. Oh my god. Cukup instan loh, tapi apa mereka lagi publik ketangkap ya? Kayaknya Kan ketangkap di sih blue karena zone mereka kan. kayaknya ketangkap sih di blue zone mereka ya di-cut gitu rotasinya. Iya, buru-buru mau masuk, maksa masuk, ketembak sama tim victim yang sudah setup di pinggir zona. Karena yang kayak tahu, victim itu selalu setup di pinggir-pinggiran. Mungkin ini PR dari BFD kali ya, mereka ada yang nabrak di drop zone-nya. Kemudian juga bagaimana mereka late rotation juga harus belajar Flo. Karena emang gameplay dari BFD yang kita tahu 1 sampai ke 4 itu pasif, tapi 5-6 itu bakalan offensif abis-abisan. Betul, ketika semua bonyok dia baru keluar. Betul. Yes, dan dari DU Oki Ozoro di sisi Reason Kill pun terpantau mendapatkan satu knockdown, dan Uni House yang terlihat oleh sisi Devita melanjutkan. Oki Ozoro nampaknya bakal melanjutkan serangannya dengan UMP yang sudah dimiliki dan bakal confirm kill satu pemain dari Talent All Star, dan yes, menyapu bersih pemain-pemain Talent All Star yang sedang ada di spot tersebut. Betul, dan kita bakal lihat dari DU kembali bermain dengan cukup konsisten pada awal hari ini. Tapi dari tim lain tampaknya masih cukup banyak yang masih utuh pemainnya. AE masih utuh, Morph masih utuh, Void masih utuh. Yeah. Mayoritas tim Indo masih utuh nih playernya. Iya, ini mutus ranting kayak kira-kira tim Indonesia lagi-lagi hari ini chicken. Karena kemarin 6 match di hari pertama, semua match Indonesia yang gagal. Yoi. Dan victim Flo yang tadi domong. Betul, ini dia victim yang kali ini bakal langsung set up di bagian tebing-tebing, kali bakal berhadapan dengan tim SG. Tapi ini dia SG terus menekan pergerakan dari victim yang tinggal menyisakan kali 2 member mereka. Miseri dalam posisi knockout, tambah lagi knockout lagi ke arah victim. Nikro kali bakal bermain untuk tim SG. Apakah dia bisa mengubah gameplay dari SG menjadi lebih galak lagi? Oke, dari Fajar namanya bakalan coba nge-backstep 2 pemain victim yang terpisah. 2 pemain SG yang terpisah, dan Nikro bakalan close combat begitu saja dengan jump shot yang dilakukan. Dan tertundukkan seorang Genforce dari seorang Nikro. Posisi yang sangat apik dan ciamik dari seorang Nikro, tapi Blue Zone nampaknya bakal berjalan begitu saja. Jersey pun bisa menghantam dari seorang Fajar, dan victim pun selesai perjalanannya di hashtag 13. Betul, tampaknya kita bakal lihat Indo versus Indo kali ini menumbangkan satu korban, dimana dari victim tadi meratakan tim BFD, sekarang gantian. Dari dia diratakan oleh tim SG. So, 12 tim tersisa, 34 yang masih live. Tampaknya Morph enak banget di posisinya. Asal mereka bisa nahanin. Tapi paling enak adalah tim AE dan juga Void. Void enak. Alter Ego juga enak. Sebenarnya Big Get Ronald Elias juga enak perjalanannya. Tinggal menunggu circle kelima, circle keenam. Gue berharap tim-tim Indonesia lagi siapapun itu bisa bermain sampai ke late game, dan fight bakal berlanjut dengan TBX dan Morph yang sudah saling berdekatan. Mereka bertetanggan dengan rapi, dan adanya Fred Granat lagi-lagi rasengan cedera bakalan dilakukan dengan Bensu dan pemain-pemain Morph yang sudah standby di balik-balik kompon BX. Betul, kita bakal lihat lemparan bom kembali ke arah lawan, tapi Bensu terkena sedikit molotov yang kali ini mengikis nyawanya menjadi lumayan low. Tapi sayang sekali dia nggak kena full molotov damage-nya. Ya, tapi lumayan lah ya, splash damage seperti ini. Jadi lumayan untuk mendobrak. Setidaknya itu berani si Morph untuk menekan lebih dalam lagi. Tapi Shine Like a Diamond tampaknya bakal mengganggu juga. 3-way showdown bakal terjadi di
di satu kompon yang mengerikan ini. Morph Ezreal menjaga sebelah kanan, begitu pun dari Mike T agak di tengah, Yalid dan Jackes yang masih mencoba mengambil satu nyawa dari Bensu. Dan Mike T agak merapat sedikit untuk bertahan di balik vehicle dan juga pepohonan, berharap mendapatkan satu pemain yang mengganggu macam Lucky Diamond. Ini benar-benar harus dihabisin dulu sih, bro. Betul, ini harus nge-clear. Mereka satu area yang sama, tapi tampaknya dari tim SG juga diledakan oleh seorang Ezreal. Kali ini dimana dari Morph sudah mengantongi 4 kill di awal-awal zona OTW kelima kali ini. Tapi tampaknya dari Morph juga mulai dipinjangkan oleh tim-tim sekitar area mereka. Bahkan main di belakang karena lobby 3 member tersisa. Tampaknya dari tim-tim Indonesia masih lengkap. Kali ini Void, DU dan juga AE saja yang masih bertahan. The United diam-diam juga nge-backstep tadi dari Morph. Iya. Oke, dan ini makin seru banget. Satu kompon ini direbuti banyak tim. Ini mungkin checkpoint yang enak sih. Tetapi 40 detik mereka harus berpikir, mereka harus lebih masuk lagi ke dalam circle. Apalagi ini flat ground nggak sih? Dalam Ini circle. flat, ini harus Ini flat. mengandalkan fortingan ya. Fortingan betul. Jadi mereka harus berputar otak dan harus cepat melulantakan tim-tim yang sama jalur rotasinya. YMH bakal fight cukup dekat dan 2 flat granat bakalan dilempar begitu saja diledakkan depan mukanya, tapi belum ada granat yang on point untuk pemain Almaty. Betul, kita bakal serang Kufet, bakal spray kali ini M249 yang mendapatkan korban terakhir dari tim lawan. Tiba-tiba tinggal 9 tim, terkikis dengan cukup cepat dan tinggal 27 player masih live kali ini. Ya, tim yang sebelah kanan sih agak wolos gitu ya. Mereka kayak stay berdiam diri. Tim yang sebelah kiri yang agak pusing. Semua satu arah rotasi, semuanya ingin masuk ke dari arah barat circle flow. Betul, itu benar-benar membuat semua tim akhirnya cukup banyak yang terkikis, banyak juga yang bahkan di pelanggan ke arah lobby. Tapi kalau kita perhatikan sekarang BTR ternyata masuk hanya dengan 3 player. Tanpa Tachibana lagi. Ini orang-orang Yuhai, Ryzen. Oh Liquid. iya, Tanpa Tachibana. mungkin lagi sibuk kali ya. Yes. Mungkin Ya, ya, mungkin. ada kesibukan lain. Iya, akankah Kings bermain juga? Mungkin bisa jadi ya. So, masih melanjutkan game yang cukup panas di kompon. Ini pergudangan ya sih bilangnya, pergudangan Milta. Iya, ini pergudangan Milta. Yes, Mini Milta lah kalau dibilang. Oke, dan Alter Ego ternyata yang lagi-lagi bakalan dipanah begitu saja oleh pemain Dewa United. Dan ya, semua tim dengan vehicle-nya di minimap bisa kita lihat ingin masuk ke dalam circle dan memilih langsung di pinggiran-pinggiran terlebih dahulu aja. Kecuali tim yang warna biru muda tadi. Betul, itu kalau nggak salah tim dari Vietnam juga. Tapi kalau kita serang lihat dari tim Alter Ego ya, mereka tengah-tengah zona banget, tapi open juga posisi mereka. Yeah. Forting harus dipasangkan dengan rapi. Tapi lain sih bakal lihat dari tim SK, tampaknya mereka terus menambah poin meskipun tinggal 1 player yang masih bertahan di zona kali ini. Ya, begitu dari Alter Ego Potato harus berdiam diri terlebih dahulu. Ada yang menembaki, tapi setupnya Fortingan juga cukup lumayan. Ban sih yang gue notice selalu harus dipecahkan biar kaki nggak ditembak begitu saja. Hazelnut masih berdiam diri untuk membuka smoke terlebih dahulu. Begitu dari Ryzen ingin mencoba mendapatkan tapping-tappingnya, 1 nyawa ingin didapatkan karena masih no elimination. Betul, Untuk ini masih begitu no dari elimination dan masih di top 8. Yang berarti kalau mereka tumbang ya cuma 1 poin placement yang diperoleh. Tapi dia dari Yumi House tampaknya diincar juga oleh Yuhai dan mensikir poin pertama bagi tim BTR. Oke, dan Yuhai masih melancarkan serangannya juga dengan DP-nya ke arah Volta. Tapi close combat bakalan terjadi antara Alter Ego dan juga Dewa United. Steve Boy tertunduk lesu begitu dari Okeo Zoro. Spao jadi pemain yang paling depan diharapkan bisa menahan pergerakan dari Alter Ego. Begitu pun dari Potato yang ingin mencoba mengcover dari seorang Spao. Spao pun tumbang. Potato bakal melempar dari granatnya. Bisakah dia untuk setidaknya memberikan splash damage ke arah Dewa United? Ya, tapi dari DU lihat one by one mulai di take down oleh tim Alter Ego dan Hazelnut dan Ellie mulai maju depan juga. Ini bakal jadi tembakan yang mengerikan juga karena damage sakit dan juga fire tank kencang akan membuat lawan-lawannya bertumbangan kali nanti. Itu dia dari tim DU langsung kehilangan member-member mereka. Tiba-tiba 6 tim doang yang tersisa kali ini dan tampaknya masih ada BTR, SG, Void, Morph dan juga Alter Ego yang berarti 5 tim dari Indonesia, 1 tim dari Vietnam yang bertahan. Yes, lagi-lagi tim Indonesia yang bisa bermain terus-menerus sampai circle ke-6. Tadi gue nggak nyangka juga, ternyata Void diam-diam juga mengarah ke Dewa United. Berarti Alter Ego harus lebih stay, lebih tahan diri dulu karena Voidnya sudah benar-benar kalau pergerakan mereka. Meskipun dari BX cukup struggle untuk masuk ke dalam circle. Bagaimana Gatron Alliance nampaknya siap menyantap diri mereka juga. Alter Ego yang tadi gue bilang agak sedikit nahan dulu pergerakannya karena Void sudah dekat. Apalagi Potato bakal melawan 3 player sekali dari Void.
Tapi terkena juga tembakan dari tim BTR dari Yuhai menumbangkan satu lawan mereka. Di lain sisi dari SG bakal perang dengan tim BX juga, di mana satu player mereka ditumbangkan oleh jersey-nya dan bahkan disecure langsung poin tambahannya, tapi tidak tanpa luka juga, di mana jersey juga ditumbangkan kali ini. Yes. Potato dan juga Hazelnut dalam posisi yang cukup sulit ya, terjepit di lower ground dan hanya bermodalkan satu fortikan kendaraan. Oke, Potato menjadikan last man standing yang diharapkan bisa membangunkan seorang Hazelnut, tetapi Debs 2K memposisikan dirinya dari sebelah kanan, berharap ada angle yang terbuka ke arah alter ego, yang dimana kalau dia mendapatkan alter ego, mereka benar-benar aman di arah sebelah kanan. Tinggal bagaimana tim-tim yang di sebelah kiri bakalan di backstab begitu saja. Morph masih cukup struggle karena ada Bensu yang menutup pergerakan mereka masuk ke dalam circle, dan Bensu masih berdiam diri di open field. Ini terbuka enak banget Iya. kalau ditembakin dari sebelah kanan. Ini enak banget, tapi untuk sementara aman sampai zona menutup. Yes. Ini sampai zona menutup, dan mungkin dari harapan Bensu mungkin bukan WCD, tapi ya naik 1-2 peringkat udah lumayan lah. Iya, dapetin hashtag 4 ataupun hashtag 3 itu udah lumayan banget untuk one man standing. Debs yang tertangkap ternyata oleh Yuhai Bai, tapi Bumi mentah. adanya terpantul, red gun yang dimasak, tetapi Potato langsung berdiam diri kah? Atau membuka badannya, karena mengerikan banget. Flat ground yang sangat terbuka, ini bisa Bigetron yang nge-backstab begitu saja, ngelihat sebelah kanan, dan ternyata poin yang diluluh lantakan oleh Alter Ego. Yes, itu dia dari Void akhirnya ditumbangkan juga, menyisakan 4 tim kali ini dari PX. Ini yang gue bilang, dia mungkin gak berharap WCD, kecil kemungkinannya, tapi Iya. naikin 2 peringkat, 3 peringkat, itu lumayan banget hitungannya. Begitu dari Morph, kayaknya nggak ingin membuka tembakan juga, slow aja Jacques. Sam mungkin mainnya kayak BX, jadi biarin antara Alter Ego dan juga Bigetron Alliance. Kalau lihat posisi Bigetron Alliance nampaknya lebih unggul. Mereka punya posisi yang cukup enak, kemudian juga merefresh armornya dengan supply box yang baru turun. Tapi Bensu nampaknya bakalan dikejar oleh Blue Zone dan masih ada celah untuk melompat di balik low ground. Betul, kita bakal ada seorang Potato terus mengincar juga posisi dari seorang Ryzen. Kendaraan yang tembak belum menemukan posisi seorang Ryzen bertahan di mana, tapi dari Liquid hampir ketahuan juga oleh Potato kali ini. Ini bahaya untuk BTR karena ada 3 tim lain yang tentu akan mengincar mereka sebagai orang paling rame, tapi tampaknya sebelum bisa menumbangkan tim lawannya. Dari BX berhasil menumbangkan tim Morph, naik ke nomor 3. Ini yang dicari oleh seorang Bensu. Bensu. Oke, dari seorang Bensu nampaknya masih cukup aman. Morph sudah tertangkap begitu saja. Posisi dari Bigetron Alliance juga cukup apik. Satu sebelah kanan dari seorang Ryzen, nampaknya smoke juga bakalan dibuka untuk menutup angle dari pemain-pemain Alter Ego, Hazelnut, dan satu lagi siapa ya? Gue lupa. Potato, Potato Hazelnut. ya. Potato Hazelnut Ya, cukup ini. berjauhan posisinya. Betul, mereka split agak jauh mungkin dengan upaya agar nggak ketahuan juga posisi mereka persisnya di mana. Tapi itu bakal kayaknya juga dari seorang Hazelnut bakal langsung melakukan full boost menghadapi 3 player BTR. Ini BTR kalau sampai ke pick of 2 sisi, ini baru PR nih. Yes. Ya, kalau diam-diam juga Bensu bisa aja nge-backstab gitu saja ketika badan-badan dari Bigetron Alliance terbuka. Yuhai sudah menutup dirinya dengan baginya dan tertangkap. Potato dengan frag granat yang dimiliki oleh Ryzen dan bakalan secure begitu saja dengan Scar Elia dan bakalan dimajuin begitu saja. Liquid juga akan membuka badannya untuk menjadikan tameng dari Bigetron Alliance. Berdiam diri dulu, proning untuk merefresh armornya, juga menambah lootingan-lootingan. Begitu dari Hazelnut tampaknya cukup tenang, nggak terlalu panik, masih proning untuk melihat badan dari seorang Liquid. Betul, kita bakal lihat dari seorang Liquid tampaknya sedikit mengetahui posisi dari tim Alter Ego. Kali ini lemparan bom melontarkan, dapetin targetnya, dan tinggal 3 lawan 1. Dan for your information, BTR hanya bermain 3 dari awal. Yes, dari awal cuma 3 player dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Oh, luar biasa Liquid yang kali ini berani banget untuk membuka badan, menggantikan posisi seperti Zuxi dan bakalan spray down begitu saja untuk mencari seorang Bensu yang sudah berdiam diri di balik low ground dan juga menutup angle dengan smoke. Gue berharap ada frag granat yang masuk sih ke arah badan Bensu. Betul, ini biar clear langsung WCD juga untuk tim BTR. Tapi maka dari Bensu terus jepit di ujung dari zonanya, tapi lihat spray down dilontarkan kali ini bahkan tidak bisa menumbangkan tim BTR. Winner chicken dinner ke-7 bagi tim Betul. Indonesia dan pertama untuk tim BTR. Indonesia gila. Gila. Ini Vietnam kena mental nggak ya? Gila. Ini Wah. Indonesia semua Dari kemarin loh. dari kemarin. Padahal